Pernah nggak sih kalian berhenti sejenak dan mikir gimana caranya kotak ajaib di meja kita ini bisa ngelakuin semua hal canggih itu? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di dalam mesin luar biasa ini. Yuk, langsung kita mulai aja. Jadi, apa sih yang beneran terjadi dalam sekejap mata pas kita nekan satu tombol keyboard atau ngeklik mouse? Ini bukan sulap loh, tapi ini adalah sebuah perjalanan data yang super cepat dan terorganisir. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ikuti bareng-bareng perjalanan data ini dari awal sampai akhir. Oke, setiap perjalanan kan pasti ada langkah pertamanya ya. Nah, buat komputer, langkah pertama itu adalah saat kita kasih perintah. Secara teknis, ini namanya proses input. Gampangnya, anggap aja ini kayak garis start buat semua tugas. Waktu kita ngetik email, neken tombol play di video, atau bahkan ngomong ke mikrofon, itu semua kita lagi ngasih input. Kita tuh sebenarnya lagi bilang ke komputer, komputer, ini nih yang harus kamu kerjain sekarang. Dan pintu gerbang buat semua perintah kita ini, ya alat-alat yang kita pakai tiap hari. Keyboard, mouse, mikrofon, semuanya itu ibarat penerjemah loh. Mereka yang ngubah gerakan tangan kita atau suara kita jadi sinyal digital, jadi bahasa yang bisa dimengerti sama komputer. Oke, perintahnya udah masuk nih. Terus, datanya lari kemana? Nah, data itu langsung menuju ke jantung operasinya, ke tempat semua pemikiran terjadi. Selamat datang di dalam otak komputer. Otak ini kita kenal dengan nama CPU, singkatan dari Central Processing Unit. Anggap aja ini pusat komandonya. Semua data, semua perintah, semua hitung-hitungan, pokoknya wajib lewat CPU buat diproses. Kalau komputer itu sebuah perusahaan ya, CPU ini CEO-nya. Tapi tunggu dulu, CPU ini bukan kerja sendirian loh. Di dalamnya itu ada tim spesialis yang kerjanya barengan dengan kecepatan yang gila-gilaan. Yuk kita kenalan sama anggota tim intinya. Yang pertama, ada si control unit, atau kita sebut aja CU. Bayangin, dia ini kayak polisi lalu lintas di dalam komputer. Dia nggak ngitung apa-apa, tapi tugasnya super penting, ngatur arus data. Dia yang teriak-teriak, kamu kesana, kamu tunggu dulu. Oke, sekarang giliran kamu. Dia ini manajer proyeknya. Selanjutnya, ada si jagoan matematika di tim ini, Arithmetic Logic Unit atau ALU. Nah, dialah yang otaknya encer soal angka. Semua hitung-hitungan, tambah, kurang, kali, bagi, dan juga perbandingan logika, kayak mana yang lebih besar angka ini atau itu semua kerjaan si ALU. Pas kita lagi pakai spreadsheet buat ngitung total, nah, si ALU ini yang lagi jungkir balik kerja keras. Dan terakhir, ada yang namanya register. Coba bayangin deh, ini tuh kayak sticky notes, tapi versi super duper cepet yang nempel langsung di meja kerjanya si ALU. Register ini tempat nyimpen data paling kecil dan paling cepat. Jadi data yang lagi diolah sama ALU detik ini juga disimpannya di situ. Kenapa? Biar si otak nggak perlu nunggu-nunggu buat dapat informasi. Nah, otak yang kerja keras ini kan butuh tempat buat nyimpan dan ngambil informasi ya. Ada dua tipe utama tempat penyimpanan. Dan cara paling gampang buat ngertinya adalah pakai perumpamaan meja kerja lawan lemari arsip. Oke, di satu sisi kita punya RAM atau Random Access Memory. Ini adalah meja kerja kita. Kenapa? Soalnya aksesnya cepet banget. Tempat kita naruh semua program dan file yang lagi kita pakai sekarang. Tapi, ada tapinya. Begitu komputer mati, meja kerjanya langsung bersih. Semua datanya hilang. Nah, di sisi lain ada storage, kayak hard drive atau SSD. Ini adalah lemari arsip kita. Mungkin emang sedikit lebih lambat buat ngambil filenya, tapi apapun yang kita simpan di sini bakal aman sentosa, bahkan pas listriknya mati. Oke, jadi perintah kita udah masuk, udah diproses sama si otak pakai meja kerjanya, perjalanan datanya udah hampir selesai nih. Sekarang, waktunya kita lihat hasil akhir dari semua kerja keras tadi. Tahap ini namanya output. Simpelnya, ini adalah momen di mana data mentah yang udah diolah tadi ditampilin lagi ke kita, tapi dalam bentuk informasi yang berguna dan bisa kita ngerti. Inilah hasil akhirnya, the grand finale dari semua proses tadi. Dan kita ngeliat hasilnya lewat apa? Ya lewat perangkat-perangkat yang udah akrab banget sama kita. Lewat monitor yang nampilin gambar, lewat printer yang nyetak dokumen, atau lewat speaker yang ngubah data digital jadi suara. Pokoknya, ini semua adalah cara komputer ngomong balik ke kita. Oke, kita udah kenalan sama semua pemain utamanya nih. Ada input, si otak CPU, memori, dan output. Sekarang ayo kita gabungin semuanya dan kita lihat alur lengkap dari sebuah perintah simple dari awal sampai akhir. Jadi, alurnya gini ya. Langkah 1, kita kasih input pakai keyboard atau mouse.
Langkah 2, data itu langsung dikirim ke meja kerja alias si RAM. Langkah 3, si otak, CPU, langsung ngambil data itu dari RAM, terus diolah sama CU dan ALU. Langkah 4, hasil olahannya dikirim balik lagi ke RAM. Dan langkah 5, puncaknya, hasil akhir dari RAM dikirim ke perangkat output, misalnya layar monitor kita, biar bisa kita lihat. Dan perlu diingat, semua proses ini terjadi ribuan bahkan jutaan kali setiap detiknya. Jadi ingat aja 4 kata ini: input, proses, output, dan penyimpanan. Atau disingkat IPOS. Inilah siklus intinya, sebuah tarian 4 langkah yang dilakuin komputer kita miliaran kali setiap hari. Ini bukan sihir sama sekali, tapi sebuah orkestra proses yang efisiennya luar biasa. Jadi lain kali kalian neken satu tombol aja, ingat ya, ada perjalanan super kilat yang baru aja kalian mulai. Pertanyaannya sekarang, apa kalian masih bakal ngelihat komputer kalian dengan cara yang sama?